Konselor adiksi memegang peran yang sangat penting dalam rangka program pemulihan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan nafsa. Konselor adiksi adalah sebuah pekerjaan yang mulia dan memerlukan niat dan ketulusan dari dalam hati. Tidak hanya itu, konselor adiksi juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan mutunya untuk meningkatkan rehabilitasi sosial yang maksimal bagi korban penyalahgunaan nafsa. IPWL Ecclesia Kediri Foundation dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendampingan bagi korban penyalahgunaan nafsa pada saat menjalani rehabilitasi sosial mengadakan kegiatan pelatihan bagi para konselor adiksi untuk penguatan kapasitas kelembagaan, di mana kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Bukit Daun Resto pada tanggal 26 sampai 27 Maret 2021. Jujur saya sudah ke IPWL Ecclesia yang berkedudukan di Kediri dan saya sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang berada di dalam IPWL tersebut yang menurut saya banyak improvisasi yang dilakukan dalam rangka penanganan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Nah, ini yang saya harapkan dapat contoh atau bahkan diikuti oleh IPWL lainnya agar dalam penanganan atau pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika kita juga menggunakan metode-metode yang dikaitkan dengan kearifan lokal agar lebih bervariasi, tidak ada kebosanan, namun tujuan dari rehabilitasi sosial tersebut dapat tercapai. Demikian harapan saya agar selanjutnya IPWL Ecclesia maju. Konselor adiksi merupakan garda terdepan dalam rehabilitasi sosial di level keluarga dan masyarakat, di mana salah satu program rehabilitasi sosial adalah penanganan korban penyalahgunaan nafsa. Sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan, tentu saja kualitas SDM konselor adiksi perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap korban penyalahgunaan nafsa, khususnya di IPWL Ecclesia Kediri, Jawa Timur, perlu adanya profesi pekerja sosial profesional. Dan diharapkan dari IPWL tersebut bisa berkoordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial yang profesional, lembaga pendidikan seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Nasional. Pada malam hari ini kita melaksanakan counseling training for counselors untuk SDM IPWL Ecclesia Kediri Foundation. Untuk pematerinya oleh Ibu Pimpinan sendiri, yaitu Ibu Jessica, dengan judul materi Kode Etik Konselor. Konselor adiksi merupakan corongnya Kemensos dalam penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan nafsa. Maka, SDM konselor harus semakin maju dan ada peningkatan dari tahun ke tahun. Konselor adiksi ibarat montir yang memperbaiki korban penyalahgunaan nafsa. Untuk itu, harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena konselor adiksi adalah pekerjaan yang mulia. IPWL Ecclesia Kediri Foundation dalam upaya meningkatkan pelayanan pendampingan bagi korban penyalahgunaan nafsa menggelar kegiatan Counseling Training for Counselors yang diselenggarakan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 26 sampai 27 Maret 2021 di Hotel Bukit Daun, Kediri. Selain sebagai sosok berada di garda depan, konselor adiksi ini juga adalah corongnya. Kalau teman-teman corongnya Kementerian Sosial, karena Kementerian Sosial yang punya program yang harus kita jalankan, di mana program dari Kementerian Sosial itu akhirnya dipercayakan kepada Ecclesia
regulasinya apa? Yaitu SK kita sebagai IPWL. Coba dibaca SK kita sebagai IPWL. Kita melakukan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dari Kementerian Sosial kok. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang harus Kementerian Sosial CQ-nya ini, RSKPN ini yang harus menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan pemulihan. Lainnya itu tidak. Tetap Kementerian Sosial, karena teman-teman bertanggung jawab pada Kementerian Sosial. Saya juga bertanggung jawab pada Kementerian Sosial. Konsep aftercare di dalam proses layanan perlu penekanan-penekanan dalam pelaksanaan layanan pekerjaan sosial. Jadi setelah program RANAP ataupun Ranjal itu kemandirian secara fisik, secara sosial, secara psikososial maupun secara agama telah siap untuk kembali ke dalam masyarakat. Jadi keberfungsian sosial itu telah muncul. Jadi konsep ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan kemandirian secara ekonomi melalui fungsi dari program aftercare. Jadi program aftercare ini harapannya anak-anak ex-binaan dari IPWL Eklesia Kediri ini bisa benar-benar sudah mempunyai bobot, dalam artian sudah siap untuk menerima ataupun melakukan bentuk-bentuk usaha yang bisa dilihat melalui peluang-peluang usaha. Selain materi tentang kode etik konseling, para SDM IPWL EKF yang melakukan pendampingan dalam kegiatan pemulihan juga mendapatkan materi tentang konseling behavior. Konseling behavior merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Adapun tujuan secara umum pelaksanaan kegiatan counseling training for counselors adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku yang negatif yang ada dalam diri residen IPWL EKF dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku yang adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Menggunakan narkotika, ya perjuangan seumur hidup itu pasti. Dan kita sebagai konselor, selama kita belum dicabut, ya lisensi kita sebagai konselor, kemarin kita sudah belajar kode etik, ya saat itu kita tetap sebagai konselor, kita tetap sebagai pendamping. Untuk teman-teman SDM di IPWL Eklesia, terutama konselor, baik yang itu yang per SK-kan Kementerian Sosial maupun belum ber SK-kan, tetap semangat, tetap belajar terkait dengan program terbaru tentang atensi. Di sini bisa dipelajari aturan-aturan yang terkait dengan atensi, salah satunya Permensos nomor 16 2020 tentang atensi, kemudian nanti ada pedoman pelaksanaannya. Nah, nanti itu akan memperdalam bagaimana proses program atensi ini berjalan. Jadi tetap semangatlah, jangan merasa ini Kemensos, ini bukan. Satu tujuan yaitu untuk perbaikan untuk teman-teman KPN. Semoga kegiatan ini dapat lebih mengoptimalkan pelayanan yang dilakukan oleh para konselor adiksi pendamping korban penyalahgunaan nafsa yang mengikuti pemulihan di IPWL Eklesia Kediri Foundation. Demikianlah serangkaian kegiatan pada hari ini. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan pada hari ini dapat membantu para konselor adiksi dan para pendamping untuk lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan bagi korban penyalahgunaan nafsa. IPWL Eklesia Kediri Foundation melayani dengan sepenuh hati.